tetap satu frekuensi di Matla'ul Fajri, terbit Fajar Anugerah Ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah, nahnu bi khair. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa berkumpul kembali, bisa sama-sama menyimak video ini. Yang hari Selasa kemarin ada beberapa orang yang sakit. Semoga Allah pulihkan kembali dan semangat lagi ya untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang kita pelajari selama hari Senin sampai hari Kamis. Penutup di hari Kamis nih, sebelum nanti bertemu laginya hari Senin, kita mau bercerita. Tapi sebelum itu, jangan lupa kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Isti'adan, insya Allah. Doaan, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Doa Rasulullah kepada Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Alhamdulillah sudah membacakan doa. Semoga hari ini lebih berkah lagi ya. Teman-teman, kita doakan bagi teman-teman yang sakit, semoga segera sehat. Dan bagi teman-teman yang ada keperluan atau ada halangan, semoga dimudahkan segala urusannya sehingga bisa berkumpul lagi di sini atau bisa menyimak lagi video-video dari ustazah-ustazah yang lainnya. Oh ya teman-teman, kemarin ustazah mendengarkan voice note juga melihat atau mengkoreksi hasil-hasil yang kalian sudah tuliskan, yang sudah kalian kerjakan. Luar biasa, good job, Masya Allah, ahsantum, baik semuanya. Tapi ada sedikit koreksi, kayaknya kita harus lebih sering nyanyi supaya teman-teman tidak keliru ketika menyanyikannya. Dan jangan lupa, pokoknya ketika ustazah menyanyikan, teman-teman juga harus mengikuti di rumah, walaupun cuma sendiri mendengarkannya, tapi apa salahnya? Apalagi yang berempat, berdua, bisa nyanyi bareng-bareng. Oke, sekarang sebelum ustazah bercerita, teman-teman kita menyanyikan dua lagu dulu ya. Lagu tentang bilangan dan lagu yang angka-angka. Ya, 1, 2, 3. Wahidun, 1, isnani, 2, salasun, 3, arbaun, 4, khamsun itu 5, situn itu 6, sabun itu adalah 7, samaniun itu 8, tis'un 9, asyarun 10. Lagu kedua, mari kita belajar bilangan bahasa Arab. Ada tambah, ada kurang, juga kali bagi. Zaidun tambah, nakisun kurang, dorbun kali, kismatun bagi, yusawi sama dengan. Baik, luar biasa pokoknya. Yang belum hafal jangan lupa tetap dihafalkan supaya lebih lancar lagi. Nah, ustazah sekarang mau bercerita tentang sab'un, pemuda pada zaman dahulu kala. Kalau tidak salah, ceritanya ini adalah terjadi pada saat zamannya Nabi Isa, setelah Nabi Isa alaihi salam. Alkisah teman-teman, Alkisah suatu hari ada sab'un, berapa? Sab'un pemuda yang sangat suka beribadah,
Setiap harinya tiada lelah untuk beribadah. Segala pekerjaannya, segala aktivitasnya pasti tidak pernah melewati ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika saat itu bergantilah raja yang menguasai di negeri itu. Raja itu ternyata raja yang sangat suka menyembah berhala. Mereka sampai-sampai tidak ada celah bagi orang-orang yang mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampailah kabar kepada si raja ini bahwa ada sab'un pemuda yang tidak mau menyembah berhala. Bagaimana respon sang raja itu? Tentu sang raja itu marah besar, tapi dia redam dan memanggil sab'un pemuda itu. Sab'un pemuda itu akhirnya menghadap. Apa yang dilakukan oleh raja? Si raja itu memberi harta, memberi jabatan bahkan kepada para pemuda itu. Tapi mereka menolak apa yang diberikan oleh sang raja. Sang raja pikir pemuda-pemuda itu akan mudah menerima apa yang diberikan? Tidak semudah itu. Mereka tetap taat. Sab'un pemuda itu tetap taat. Sampai akhirnya mereka tidak bisa untuk beribadah. Saking raja itu mendesak. Tidak boleh ada yang beribadah selain menyembah kepada berhala saja. Akhirnya mereka kabur dari wilayah itu, dari negeri itu. Mereka pergi jauh dari tempat mereka tinggal. Mereka meninggalkan harta, meninggalkan hal-hal yang sifatnya duniawi, ditinggalkan begitu saja. Karena apa? Karena mereka ingin beribadah dengan khusyuk, karena mereka ingin beribadah dengan tenang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah ya teman-teman, kuatnya iman mereka membuat mereka lupa akan segala harta atau apapun kenikmatan duniawi. Pokoknya yang paling nikmat itu adalah ibadah kepada Allah. Luar biasa. Suatu ketika mereka menemukan gua. Nah, sebelum menemukan gua itu, ternyata ada yang mengikutinya, yaitu seekor anjing. Walaupun seekor anjing itu adalah mungkin kita sering meremehkan, sering menganggap itu najis gitu kan. Bahkan sebagian orang suka ada yang menjadikan kata-kata anjing itu adalah kasar. Padahal anjing itu adalah binatang, bahkan binatang yang ikut beribadah juga kepada Allah loh. Jadi teman-teman di sini jangan sampai mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata binatang kepada manusia. Jangan sampai disamakan manusia dengan binatang. Nauzubillahi min zalik. Yang sering mengucapkan itu cepat-cepatlah beristighfar. Astagfirullahaladzim. Tapi ustazah yakin teman-teman di sini bisa menjaga mulutnya ya. Baik, kita lanjutkan ke cerita tadi ya. Seekor anjing mengikuti sab'un pemuda ini. Nah, terus mengikuti sampai akhirnya mereka menemukan gua yang sepertinya kita bisa beribadah dengan tenang nih di tempat ini. Benar saja, Allah menyediakan gua ini untuk para sab'un pemuda ini dan juga satu anjing yang juga ingin ikut berada dalam ketaatan kepada Allah. Nah, mereka beribadah dengan khusyuk di gua tersebut sampai akhirnya Allah menidurkan atau Allah memberikan kenyamanan kepada mereka, menutup telinganya, pendengarannya, semuanya ditutup sampai mereka tidak bisa mendengar apapun yang terjadi pada saat itu di sekitar mereka. Mereka tidur sampai satu riwayat mengatakan mereka tidur selama 309 tahun teman-teman. Tahun loh.
Masya Allah, sampai ternyata beberapa generasi raja sudah silih berganti. Mereka terbangun dan, aku tidur berapa lama ya? Mereka mengira-ngira, mungkin hanya setengah hari, mungkin beberapa hari, sampai akhirnya turunlah salah satu pemuda ke pasar untuk membeli makanan karena mereka lapar. Ternyata uang mereka sudah tidak laku lagi. Bahkan para pedagang kaget. Uang zaman kapan ini? Uangnya sangat berharga sekali. Gitu kan? Ternyata mereka sadar mereka sudah melewatkan beberapa generasi raja. Sampai ternyata mereka disadarkan kembali atau dibangunkan kembali ketika raja yang menguasai di negeri itu adalah raja yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, Allah menjaga mereka sehingga mereka tetap taat sampai akhir hayatnya. Bagaimana dengan kita, teman-teman? Semua ini diceritakan di dalam surat Al-Kahfi, surat tentang gua, surat tentang pemuda yang ada di Al-Quran. Itu surat apa tadi? Surat Al-Kahfi. Surat keberapa? Surat ke-18. Banyak sekali ya hikmah yang bisa kita ambil dari Sab'un pemuda ini, juga binatang yang selalu menemani mereka untuk mendapatkan ketaatan. Jangan salah loh teman-teman, binatang ini walaupun binatang yang najis, tapi dengan keterpihakannya mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membawakan mereka juga sama ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa hakikatnya binatang-binatang, makhluk-makhluk Allah yang lainnya yang mungkin kita tidak tahu bagaimana perasaannya, tapi mereka itu sebenarnya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita malu kepada binatang-binatang, kepada makhluk-makhluk yang lain kalau kita tidak beribadah kepada Allah, tidak berzikir kepada Allah, tidak senantiasa melantunkan lisan kita untuk senantiasa selalu mendekatkan kepada Allah. Itu dia cerita tentang Al-Kahfi. Dan tugasnya teman-teman silahkan mencari kosakata dari bahasa Arab, kata pemuda, kemudian gua, anjing, dan raja. Ada 4 kosakata yang kalian perlu cari dalam kamus bahasa Arab. Di dalam kamus ya teman-teman. Ustazah tunggu hasil dari apa yang teman-teman cari di pagi hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan kisahnya dan semoga kita semua bisa mengambil pelajaran yang luar biasa sangat banyak. Kita akhiri dengan membaca doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.